Pesatnya perkembangan digital dan globalisasi sangatlah berdampak di semua bidang. Adanya fenomena ini menuntut seluruh organisasi, bahkan individu untuk beradaptasi dan berkembang. Dalam hal ini, bidang akuntansi, dan lebih spesifik lagi, akuntan manajemen, wajib meningkatkan skill dan memanfaatkan kecanggihan dari teknologi agar tidak kehilangan peran yang dimiliki. Bahasan kali ini adalah mengenai isu internasional dalam akuntansi manajemen yang akan disampaikan oleh kami, yaitu yang pertama Alfi Yanwar Putri, kemudian Gita Apriliani, Irana Brilianka, dan Rama Romara. Kita langsung masuk ke materi yang pertama. Akuntansi manajemen di dalam bisnis internasional. Akuntansi manajemen pada khususnya untuk mendapatkan informasi kuantitatif dan menggunakan uang sebagai alat ukurnya. Dalam hal ini, akuntansi manajemen berperan menjadi penghasil informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukur, sehingga dapat membantu manajemen untuk mengambil keputusan terbaik sehingga mampu bersaing di lingkup bisnis internasional. Dalam lingkungan internasional, setiap negara memiliki aturan yang berbeda. Lingkungan bisnis internasional yang global mempunyai berbagai budaya, hukum, politik, dan ekonomi yang berbeda. Pemahaman akan aturan yang berbeda pada tiap negara memberikan kemampuan untuk menghindari pelanggaran sekaligus menyesuaikan strategi pengembangan bisnis yang dimiliki. Kemudian ada tingkat keterlibatan MNC atau multinational company atau corporate. Multinational company atau MNC, kita singkat MNC, menurut Jepang Laikip menyatakan bahwa perusahaan transnasional atau multinasional adalah suatu jenis perusahaan yang terdiri dari bermacam-macam kelompok perusahaan yang bekerja dan didirikan di berbagai negara, tetapi semuanya diawasi oleh satu perusahaan pusat. Kemudian aktivitas dari MNC sendiri, MNC yang melakukan bisnis dapat melakukan 3 macam aktivitas seperti di bawah ini. Yang pertama adalah melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kemudian yang kedua adalah membeli anak perusahaan yang dimiliki penuh atau wholly owned subsidiary. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi dalam joint venture atau kongsi. Untuk faktor penyebab isu internasional dalam akuntansi manajemen ada 9 poin. Di sini yang pertama adalah kegiatan ekspor dan impor, kemudian yang kedua wholly owned subsidiary, kemudian yang ketiga joint venture, yang keempat exchange rate, kemudian yang kelima adalah hedging, yang keenam adalah desentralisasi di MNC, yang ketujuh pengukuran kinerja di MNC, yang kedelapan transfer pricing di MNC, dan yang terakhir yang kesembilan adalah etika dalam lingkungan bisnis internasional. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gita Apriliani. Ekspor dan impor. Akuntan manajemen harus memahami peraturan dan kebiasaan yang berlaku. Pada kegiatan ini biasanya terdapat foreign trade zone, yaitu area dari suatu bagian yang secara fisik ada di wilayah suatu negara tetapi dianggap sebagai area perdagangan di luar negara tersebut. Kemudian, manfaatnya yaitu pertama, penundaan pembayaran bea masuk dan kerugian terkait dengan modal kerja. Kedua, penghematan biaya perdagangan. Ketiga, perakitan komponen bertarif tinggi ke dalam produk akhir, bertarif lebih rendah, dan lain-lain. Ada juga akibatnya dari ekspor dan impor, yaitu akuntan manajemen harus memahami biaya yang muncul dari bahan-bahan yang diimpor, mampu mengevaluasi manfaat potensial dari zona perdagangan asing dalam mempertimbangkan lokasi pabrik. Adanya fakta perdagangan antar berbagai negara yaitu akan mempengaruhi besarnya tarif yang dibebankan. Kemudian kita akan membahas wholly owned subsidiary, yaitu anak perusahaan yang dimiliki penuh.
Perusahaan dapat secara langsung membangun fasilitas produksi dan distribusi produknya di negara lain dengan perizinan dari negara tersebut. Akuntan manajemen di sini harus memahami berbagai biaya dan keuntungan yang ditimbulkan dari outsourcing, antara lain seperti ketentuan pajak, tingkat pendidikan di negara lain, dan infrastruktur yang tersedia. Dalam outsourcing adalah suatu pendelegasian operasi dan manajemen harian tentang proses bisnis kepada pihak-pihak yang berada di luar perusahaan yang menyediakan jasa outsourcing kepada pihak ketiga dalam persoalan ketenagakerjaan. Dilansir oleh Husni tahun 2003. Outsourcing merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan untuk menghemat biaya. Dalam konteks perusahaan multinasional, outsourcing berarti memindahkan suatu fungsi bisnis ke negara lain. Kemudian ada joint venture atau kongsi juga usaha bersama. Bentuk kemitraan yang mana beberapa investor bergabung dalam kepemilikan perusahaan. Ketika suatu negara tidak mengizinkan untuk membeli maupun mendirikan cabangnya sendiri, maka MNC perlu membentuk joint venture dengan perusahaan di negara yang dimaksud. Ada juga exchange rate atau pertukaran mata uang asing, yaitu akuntan manajemen memainkan peran penting dalam manajemen risiko mata uang atau currency risk management, yaitu pengelolaan yang dilakukan perusahaan terhadap risiko transaksi ekonomi, risiko translasi sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Dalam exchange rate ada risiko transaksi, risiko ekonomi, dan juga risiko translasi. Yang dimaksud risiko transaksi adalah kemungkinan bahwa transaksi kas di masa dating dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Dalam risiko ekonomi merupakan kemungkinan bahwa nilai sekarang dari arus kas di masa datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Dan juga dalam risiko translasi, yaitu suatu tingkat di mana laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Perdagangan mata uang yang dilakukan dengan menggunakan spot rate, yaitu nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dalam satu kurun waktu singkat, yaitu 1 hari. Selanjutnya ada materi hedging, lindung nilai. Biasanya suatu forward hedging kontrak digunakan sebagai hedge, yaitu persetujuan antara dua pihak untuk mempertukarkan satu valuta dengan valuta lainnya pada jangka waktu atau tanggal kemudian. Hedging juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola resiko ekonomi karena nilai uang akan dipertahankan melalui forward hedging kontrak yang tepat. Tuntutan terhadap akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen memahami posisi perusahaan dalam kondisi perekonomian global. Akuntan menyediakan struktur keuangan dan komunikasi bagi perusahaan dalam menyusun anggaran induk. Misalnya, anggaran penjualan harus memperhatikan kemungkinan menguat atau melemahnya mata uang negara lain. Desentralisasi di MNC manfaat. Yang pertama, kualitas informasi lebih baik pada tingkat lokal dan mampu meningkatkan kualitas keputusan. Yang kedua, manajer lokal di MNC mampu untuk memberikan respon yang lebih cepat dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, meminimalkan keterbatasan dalam masalah sosial, hukum, dan bahasa. Yang keempat, melatih dan memotivasi manajer lokal untuk mengambil keputusan operasional sehari-hari sehingga manajemen puncak dapat lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah strategis. Yang kelima, memberikan pengalaman yang berharga bagi manajer anak perusahaan di luar negeri melalui interaksi dengan manajer kantor pusat maupun manajer luar negeri lainnya.
pengukuran kinerja di MNC dengan kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik yang berbeda mengakibatkan sulit untuk membandingkan kinerja manajer divisi di suatu negara dengan kinerja manajer divisi di negara lain. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi evaluasi kinerja di MNC. Yang pertama, hukum dan politik, meliputi kualitas, efisiensi, dan efektivitas, struktur hukum, pengaruh politik pertahanan, pengaruh kebijakan asing, tingkat kesadaran politik, tingkat kontrol pemerintah terhadap bisnis. Yang kedua, ekonomi, meliputi pengaturan sistem perbankan sentral, stabilitas ekonomi, keberadaan pasar modal, batasan mata uang. Yang ketiga, sosial, meliputi sikap sosial terhadap industri dan bisnis, sikap kultural terhadap kekuasaan dan bawahan, sikap kultural terhadap produksi vitas dan etika kerja, sikap sosial terhadap keuntungan material dan keragaman budaya dan ras. Yang keempat, pendidikan, meliputi tingkat bebas buta huruf, tingkat pendidikan formal dan pelatihan, tingkat pelatihan teknis, tingkat kualitas, perkembangan manajemen. Transfer pricing di MNC. Untuk perusahaan multinasional, transfer pricing harus memenuhi dua tujuan. Yang pertama, evaluasi kinerja. Yang kedua, penentuan optimal atas pajak penghasilan. Jika harga transfer di MNC ditetapkan oleh perusahaan induk, maka pengguna Rio dan Eva sebagai pengukur kinerja keuangan tidak lagi tepat karena manajer tidak memiliki kontrol terhadapnya. Mengingat bahwa tiap-tiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda, MNC memanfaatkan transfer pricing untuk memindahkan biaya ke negara yang memiliki tarif pajak tinggi dan memindahkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Etika dalam lingkungan bisnis internasional mungkin tidak muncul dari perusahaan domestik. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah suatu kebiasaan bisnis tertentu hanya sekedar cara yang berbeda dalam menjalankan bisnis atau sudah merupakan pelanggaran terhadap kode etik bisnis. Sistem dasar yang kuat sangat penting bagi kepastian berbagai kontrak dan berfungsi sebagai landasan bagi kepercayaan dalam urusan etika. Terima kasih untuk materi ini. Akan ada materi selanjutnya yang disampaikan oleh Alfi Yanuar Putri. Selanjutnya ada tuntutan terhadap akuntansi manajemen. Perkembangan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dituntut memiliki kemampuan dalam mengikuti perkembangan dan mempertahankan kemampuan untuk menyediakan informasi yang berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan. Akuntan manajemen harus melakukan pembelajaran untuk penyesuaian mengenai hal-hal yang harus dilakukan berkaitan dengan aturan hukum, perpajakan, budaya bisnis, dan lain-lain guna mampu memberikan peran berkaitan dengan informasi serta susulan strategi yang harus dilakukan perusahaan agar bertahan dan unggul dalam persaingan. Ada faktor lingkungan yang berpengaruh. Yang pertama, faktor ekonomi. Tingkat persaingan, kelemahan sistem saat ini, sistem teknologi informasi dan sumber daya yang dimiliki. Faktor ekonomi merupakan faktor eksternal perusahaan yang mendatangkan pengaruh terhadap perkembangan perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, faktor institusional. Praktik yang dilakukan oleh organisasi lain, penggunaan konsultan, rutinitas, legitimasi, dan budaya organisasi. Faktor institusional adalah faktor internal yang berpengaruh terhadap masa depan perusahaan. Yang ketiga, faktor individu.
karakteristik personal, latar belakang, pengalaman dengan perubahan sebelumnya, dan keterlibatan individu. Faktor individu juga merupakan bagian dari internal perusahaan. Kesimpulan dari bahasan ini adalah yang pertama, pesatnya globalisasi serta lingkungan bisnis membuat akuntan manajemen harus dapat beradaptasi dan meningkatkan keahlian agar tidak kehilangan peran yang dimiliki, terutama untuk memberikan informasi penting sebagai dasar pengambilan keputusan, termasuk hal-hal yang tidak secara langsung berkaitan dengan bidang akuntansi manajemen seperti budaya negara, aturan hukum bisnis internasional, dan sebagainya. Yang kedua, keberadaan lingkungan bisnis internasional juga mendatangkan perkembangan bagi akuntansi manajemen. Teori-teori akuntansi manajemen yang lama seperti alokasi biaya tradisional, economic order quantity, reorder point, dan safety stock sudah tidak dapat digunakan lagi dan digantikan oleh teori-teori yang baru seperti activity based management, balance scorecard, dan just in time. Yang ketiga, seiring dengan meningkatnya kemampuan dari akuntansi manajemen, setiap permasalahan yang akan terjadi dalam lingkup bisnis internasional dapat diselesaikan seperti kebutuhan akan sistem desentralisasi, penilaian kinerja, dan sistem harga transfer. Sampai di sini bahasan kami mengenai isu internasional dalam akuntansi manajemen. Like video ini jika kalian suka, komentar di bawah untuk melakukan diskusi, dan terima kasih yang sudah menyimak. Ciao.